Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Elvinasari. NIM saya 0565845503. Di sini saya akan mempraktekkan tugas dari pemrograman web. Dan untuk tugas praktik satu ini, kita disuruh untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Dan pada tugas ini mahasiswa berfokus pada proses pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ini. Untuk filenya ini itu bisa didapatkan di data JS-nya, ada di learning. Dan sebelum ini saya sudah membuat folder di dokumen. Saya kasih nama tugas 1. Ini ada folder CSS, image, JS, dan ini langsung tersinkron di aplikasinya. Baik, langsung saja kita ke tugasnya. Kita akan jelaskan secara berurutan saja. Yang pertama, halaman login. Buatlah 4 halaman website. Yang pertama, halaman login. Kita kasih nama login HTML. Yang ini ada login HTML. Lalu input email dan password, tombol login. Jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up yang berisi bahwa email dan password yang Anda masukkan salah. Terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up-nya. Baik, sebelum ini sudah saya kerjakan untuk skripnya. Baik, pada bagian login HTML ini ada script yang ketika login nanti ada tulisan login to Sita UT, lalu agak ada tulisan login form, email, password, dan juga forget link atau lupa password, dan juga submit loginnya juga. Baik, ini saya akan coba jalankan dulu. Kita start, maka akan muncul login to Sita UT, sama dengan yang sudah kita masukkan login to Sita UT nya juga. Kita isi email dan passwordnya. Untuk email dan passwordnya ini udah kita buat di aplikasi maksud saya di data JS nya. Di sini saya akan memasukkan data dengan nama Lydia Elvina. Kita copy saja yang ini, lydia@ut. Kita paste di sini. Lalu kita masukkan passwordnya Lydia123. Ini kalau kita masukkan password yang salah, maka akan tertulis login gagal, yaitu email atau passwordnya salah, silahkan coba lagi. Dan pada tugasnya itu jika salah atau tidak sesuai, munculkan yang berisi bahwa email dan password masukkan salah. Dan di sini sudah ditambahkan juga jika diklik lupa password maka akan muncul silakan hubungi admin UT untuk reset password, dan juga jika belum ada akunnya maka akan muncul kunjungi laman MyUT untuk membuat akun baru. Seperti itu. Ini kita login ulang untuk password yang benarnya ya. Maka akan muncul login berhasil, yaitu akan tertulis selamat datang Lydia Elvina. Baik, karena kita sudah login, sudah berhasil login, maka akan muncul tampilan selamat malam Lydia Elvina, selamat datang di dashboard Sita UT. Nah, saya jelaskan dulu untuk sebelumnya.
ini udah sesuai dengan script yang kita masukkan. Untuk titel login berhasilnya itu akan muncul teksnya selamat datang dan ikonnya juga sukses. Namun jika loginnya gagal akan tertampil email atau password salah. Silakan coba lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Ini sudah sesuai dengan tampilan yang sebelumnya. Dan selanjutnya dashboard menu, yaitu dashboard HTML. Ini sudah sama dashboard HTML ya. Menu utama terdiri atas tombol navigasi, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring proses bahan ajar, rekap bahan ajar, dan histori transaksi bahan ajar. Kita buka, ini sudah sama ya, ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, ada laporan yang terisi, yang ada monitoring progress DO bahan ajar, rekap bahan ajar, dan histori transaksi juga. Dan tampilkan greeting berdasarkan waktu local time pagi, siang, dan sore. Ini karena saya loginnya itu jam 10 malam, maka tertampil di sebelah sini yaitu selamat malam. Lalu selanjutnya dashboard menu, yaitu dashboard HTML. Ini kita disuruh input nomor delivery order, dan ketika tombol cari ditekan ditampilkan nama mahasiswa, status pengiriman dapat disimulasikan dengan progress bar, warna, tabel, atau list sesuai dengan kemampuan atau kreativitas teman-teman, detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Di sini kita disuruh menginput nomor delivery ordernya ya. Di sini kita buka tracking pengiriman, ini masukkan nomor DO, ini kita masukkan nomor yang udah kita masukkan di data JS. Seperti contoh di sini, ini ada data tracking, ada nomor DO-nya, dan nama Lydia Elvina. Di sini kita masukkan saja nomor DO-nya. Kita masukkan nomor DO di sini. Kita cari. Di sini ada tertulis nomor DO, nama, status, dan ekspedisinya juga udah sesuai. Dan untuk kita memasukkan nomor tracking pengirimannya itu sudah berhasil ya teman-teman, sesuai dengan yang kita masukkan di data JS. Di sini saya akan mencoba lagi untuk data bernama Alansyah. Masukkan nomor DO-nya, kita cari, dan akan tertampil detail pengiriman, nama, statusnya, ekspedisinya, pos, dan total pembayarannya juga sudah muncul sesuai dengan script yang udah kita masukkan sebelumnya. Lalu informasi stok bahan ajar atau stok HTML. Di sini sudah saya kasih nama stok HTML. Untuk selanjutnya ini ada informasi stok bahan ajar, atau nanti kita kasih nama yaitu stok HTML. Ini untuk menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel konstanta data bahan ajar, dan terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Untuk tugasnya ini dikasih contoh seperti ini. Dan untuk script stok HTML-nya ini udah saya buat juga sebelumnya,
Ini ada kode, nama bahan ajar, stok, lokasi, dan covernya. Terdiri dari 5 bagian. Lalu untuk hasilnya setelah kita running, ini kita klik saja informasi bahan ajar. Sebelumnya ini udah ada terdiri dari 5 nama bahan ajar, dari pengantar ilmu komunikasi sampai perkembangan anak usia dini. Dan untuk stok lokasinya juga sudah terisi. Dan covernya ini bisa kita klik, maka akan muncul covernya sesuai dengan nama bahan ajarnya. Untuk covernya ini bisa diambil dari IMG, folder IMG yang udah kita buat di folder tugas 1. Lalu untuk selanjutnya ini kita akan membuat tambah stok baru. Nanti akan muncul di bawah sini. Kita buat dulu untuk kodenya, kita isi misalkan BUTYCT 110. Nama bahan ajarnya kita isi bahasa Mandarin. Untuk jumlahnya kita isi 120, dan untuk lokasinya kita isi, dan ini untuk gambarnya kita pilih nanti untuk mengisi covernya. Ini saya kasih contoh saja. Misalkan kita kasih gambar yang ini, kita klik tambah, lalu nanti akan muncul tampilan data ditambahkan, maka akan menampilkan berikut yang udah kita isi sebelumnya, yaitu bahasa Mandarin, stoknya 120, dan covernya sudah terisi juga. Lalu untuk struktur folder proyek akan dibuat seperti ini. Ini contoh dari soalnya. Harus terdiri foldernya, yaitu terdiri dari indeks, bisa kita cek kembali, ini ada indeks ya, HTML, dashboard, tracking, dan stok. Dashboard, tracking, dan stok juga sudah ada. Lalu terdiri dari folder CSS yang di dalamnya ada style CSS, di dalamnya style CSS. Lalu ada folder JS, yaitu isinya script JS. Script dan juga datanya ini yang berisi dengan data-data mahasiswa atau mahasiswi yang kita udah buat sebelumnya. Lalu untuk lampiran file data-data dummy akan ditambah batu-batu 1 disimpan dalam folder JS, sudah sama seperti sebelumnya. Baik, karena tugas 1 telah selesai. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.